Sebelum kita memulai videonya, kami sangat menyarankan kepada teman-teman yang pemula untuk memiliki ketiga buku ini. Di sini ada buku fikih praktis Toharo atau bersuci, ada fikih praktis sholat karya Buya Yahya, dan ada buku tuntunan sholat fardu dan sunnah. Untuk mengorder bukunya, silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau silahkan klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Ya, kemudian selanjutnya, sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib itu ada 5. Ya, jadi ada 5 hal atau ada 5 sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar atau melakukan mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Ya, yang pertama, keluarnya air mani walaupun tanpa bersenggama. Ya, jadi keluarnya air mani itu walaupun tanpa bersenggama itu mewajibkan mandi. Baik keluarnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, itu kalau sudah keluar wajib mandi. Ya, contoh cara yang halal, ya mohon maaf, mungkin seorang suami mengeluarkan air maninya dengan menggunakan tangannya istri. Kalau cara yang haram, ya seseorang yang mengeluarkan air maninya sendiri. Yaitu kalau sudah keluar, yaitu wajib mandi. Ya, baik keluarnya dengan sengaja atau tidak sengaja, yaitu wajib mandi. Ya, keluarnya dipaksa atau sukarela, yaitu wajib mandi. Ya, kemudian baik keluarnya itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar, itu wajib mandi. Seperti yang tidak sadar, ya ketika tertidur, kemudian ia bermimpi keluar air mani, maka itu mewajibkan mandi. Ya, jadi itu yang pertama yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Ya, kemudian yang kedua, ya bersenggama walaupun tanpa keluar air mani. Ya, bersenggama walaupun tanpa keluar air mani. Ya, untuk laki-laki bersenggama yang mewajibkan mandi, yaitu asalkan sudah memasukkan kepala kemaluannya ya ke dalam lubang kemaluannya sang perempuan. Asalkan kepala kemaluannya sudah masuk, maka itu sudah mewajibkan mandi. Ya, di sini disebutkan baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, cara yang halal bersama dengan istri, cara yang haram, naudzubillah, melakukan perzinahan. Ya, asalkan kepala kemaluannya sang laki-laki tersebut sudah masuk, itu sudah mewajibkan mandi bagi laki-laki tersebut. Ya, untuk kalau dia mau melaksanakan sholat, ya dia harus mandi wajib. Ya, kemudian yang kedua, di situ baik dari lubang depan atau lubang belakang. Ya, baik masuknya kepala kemaluan itu dari lubang depan atau lubang belakang. Ya, yang dimaksud lubang depan, ya kemaluan, yang dimaksud lubang belakang itu adalah, ya mohon maaf, masuknya dari anusnya sang istri. Yaitu asalkan kepala kemaluannya sudah masuk, itu bagi laki-laki itu sudah wajib untuk mandi besar atau mandi wajib. Ya, kemudian yang ketiga, baik masuknya itu ke dalam kemaluannya manusia atau binatang. Naudzubillah, ada seseorang yang menyetubuhi binatang, asalkan kepala kemaluannya sudah masuk, maka sang laki-laki tadi sudah wajib untuk mandi besar. Ya, ini kita bahas masalah sebab-sebab mandi besar ya. Ya, itu untuk laki-laki. Kemudian perempuan wajib mandi dengan dimasuki kepala kemaluan. Ya, baik halal atau haram. Ya, dengan cara yang halal atau cara yang haram. Cara yang halal dengan suami sendiri, ya cara yang halal dengan suami sendiri, cara yang haram ya melakukan perzinahan, asalkan sudah dimasuki oleh kepala kemaluannya sang laki-laki, itu sudah mewajibkan mandi juga bagi sang perempuan. Ya, kemudian yang kedua sama, baik masuknya kepala kemaluan laki-laki itu dari lubang depan atau dari lubang belakang, itu sudah mewajibkan juga mandi bagi sang perempuan. Ya, kemudian yang ketiga, baik yang masuk kepala kemaluannya itu manusia atau binatang, naudzubillah, yaitu sudah mewajibkan mandi bagi sang perempuan. Ya, itu dibahas sampai sedetail itu ya. Ya, yang keempat, baik kemaluan itu masih bersambung dengan pemiliknya, ya atau yang telah terpisah, ya seandainya misalnya ada kemaluan yang terpotong, lalu kemudian kemaluan itu dimasukkan ke dalam lubang kemaluannya, asalkan kepala kemaluan yang terpotong tadi itu masuk, maka mewajibkan mandi bagi sang perempuan. Ya, yang kelima, baik masuknya kepala kemaluan laki-laki itu dengan cara perempuan tadi dipaksa atau sukarela, yaitu tetap mewajibkan mandi wajib atau mandi besar. Ya, contoh dipaksa itu ya seperti
Semoga kita diperkosa. Ya, itu kalau sudah kepala kemaluannya sudah masuk, sudah mewajibkan mandi. Itu yang kedua, melakukan senggama meskipun tanpa keluar mani. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Ya, baik melahirkan bayi atau bakal bayi. Ya, maksudnya bakal bayi itu ya seperti keguguran ya, keguguran. Orang yang keguguran itu, yaitu wajib mandi, sebagaimana orang yang melahirkan bayi yang utuh. Ya, kemudian yang kedua, baik dengan cara yang normal maupun cara tidak normal. Ya, baik melahirkannya dengan cara normal, ya melalui lubang kemaluannya, atau melahirkannya dengan cara sesar, yaitu kedua-duanya mewajibkan mandi. Ya, mewajibkan mandi wajib. Nanti setelah selesai selesai, seandainya ada orang yang melahirkan ya dengan cara sesar kemudian tidak keluar darah nifas, ya maka untuk melakukan sholat, maka dia harus mandi wajib dengan sebab dia telah melahirkan meskipun dengan cara sesar. Ya, keempat yang mewajibkan mandi, haid. Ya, jadi seorang wanita yang sudah terbukti terhenti dari darah haid, ya untuk melakukan sholat, ya dia wajib untuk mandi wajib atau mandi besar. Yang kelima yang mewajibkan mandi adalah nifas. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan, itu juga mewajibkan mandi. Nah, misalnya ada seorang wanita yang setelah melahirkan itu tidak ada keluar darah, ya, tiba-tiba beberapa saat kemudian ada darah yang keluar, ya maka keluarnya darah nifas itu setelah terhenti mewajibkan mandi bagi sang wanita tadi. Ya, ada juga ulama yang menambahkan sebab mandi wajib yang keenam yaitu meninggal dunia. Ya, akan tetapi mandi wajib karena meninggal dunia adalah kewajiban bagi orang yang hidup untuk memandikan orang yang telah meninggal dunia sebagai fardu kifayah. Ya, jadi demikianlah sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.